Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang begitu banyak yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya selagi kesempatan masih ada bagi kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala, memperoleh syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang adab-adab i'tikaf. Adab-adab ketika kita beriktikaf di masjid jami'. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang keempat, yaitu i'tikaf di dalam tenda atau kubah. Sekarang kita lanjutkan pada adab yang kelima. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini, adab yang kelima yaitu memasuki tenda setelah fajar. Artinya orang yang hendak i'tikaf dianjurkan mestinya memasuki tendanya, memasuki tempat i'tikafnya itu ketika setelah selesai salat subuh di hari pertama di 10 akhir Ramadan. Dan ini sudah kita sebutkan riwayatnya ketika menjelaskan poin yang keempat, di mana
disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW jika ingin i'tikaf, maka beliau salat subuh, salat fajar terlebih dahulu, lalu beliau memasuki tempat i'tikafnya. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan riwayat ini, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, menjelaskan kepada kita bahwa contoh yang diajarkan Rasulullah SAW bagi yang ingin i'tikaf di 10 akhir Ramadan, maka startnya, dimulainya i'tikaf itu dari sejak selesai salat subuh di hari pertama 10 akhir Ramadan. Berarti di tanggal ke-21-nya salat subuhnya hari pertama di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan itu dimulainya i'tikaf setelah selesai salat subuh. Artinya begitu selesai salat subuh tidak lagi ada aktivitas, tidak lagi keluar dari masjid, tapi selesai salat subuh, zikir, doa, zikir ya. Setelah itu baru memasuki tempat i'tikaf yang sudah tentunya disediakan sebelum masuk i'tikaf. Artinya di hari terakhir 10 pertengahan, di hari terakhirnya kita sudah menyiapkan perbekalan apa yang dibutuhkan untuk i'tikaf. Begitu masuk hari pertama setelah selesai salat fajar, salat subuh, maka kita memasuki tempat kita i'tikaf. Dan inilah yang diajarkan, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bagi kita yang menjadikan sebagai Rasulullah sebagai ikutan kita, tentunya tidak dibenarkan menyelisihi apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan ketika mensyarahkan hadis di atas, ya, hadis kana Rasulullah SAW idza arada ya'takifa shalla al-fajr summa dakhala mu'takafahu. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan dalam kitab beliau Fathul Bari, apa kata beliau? Hadis ini menunjukkan bahwa waktu memulai beriktikaf adalah setelah selesai salat subuh. Ini adalah ucapan Al-Auza'i, artinya ini pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laythi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, dengan berdasarkan riwayat yang sahih yang sudah kita sebutkan di poin yang atau adab yang keempat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dimulainya kapan i'tikaf dari 10 akhir Ramadan tersebut. Namun beliau sendiri, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, condong dengan pendapat Imam Auza'i, Imam Al-Laythi dan Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang start dimulainya salat i'tikaf itu, yaitu ketika di hari pertama 10 akhir dari Ramadan setelah selesai salat subuh. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam, orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid tanpa ada kepentingan darurat. Kepentingan darurat. Adapun untuk kepentingan hajat-hajat seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seperti menjenguk orang sakit, kemudian takziah bukan keluarga sendiri, dan kepentingan-kepentingan yang ya seandainya kita tidak pun keluar, tidak ada permasalahan bagi kita yang akan timbul.
dibolehkan, dibenarkan bagi orang yang i'tikaf keluar dari masjid hanya mereka yang punya kebutuhan yang darurat. Darurat menurut tentunya ukuran syar'i, bukan menurut kita. Apa sih standarnya, apa sih ukurannya darurat? Yang dikatakan darurat itu apabila membahayakan atau mengancam pertama jiwa orang muslim, mengancam hartanya, mengancam agamanya, mengancam kehormatannya. Ini darurat. Kalau dia tidak lakukan akan terancam nyawanya, akan terancam agamanya, akan terancam harta bendanya, keluarganya, akan terancam kehormatannya. Adapun ketika kepentingan itu tidak, hajat itu tidak mengancam apa yang sudah kita sebutkan, maka ini tidak dikatakan darurat, dan orang yang sedang i'tikaf tidak dibenarkan keluar dari masjid. Syekh Abdul Aziz menyebutkan di kitab beliau ini, orang yang beriktikaf hanya boleh keluar dari masjid untuk buang hajat atau keperluan mendesak lainnya. Ini darurat. Buang hajat gimana? Gak mungkin. Kita dalam masjid terus. Ya. Dan kepentingan yang semakna dengan ini. Dan apa yang beliau jelaskan di sini berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan di adab yang ketiga yang dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akan tetapi kata beliau, ia tidak boleh keluar untuk menyaksikan jenazah, menjenguk orang sakit dan yang semisalnya, kecuali ia mensyaratkan hal itu ketika memulai i'tikaf. Ini yang beliau jelaskan. Ketika diniatkan bersyarat ketika dimulainya i'tikaf, maka kata beliau ini dibolehkan. Dibolehkan dengan catatan ketika meniatkan memulai i'tikaf itu disebutkan syarat. Misalkan kalau ada keluarga atau tetangga yang meninggal, yang sakit, kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan bahwa kita akan menjenguk mereka. Adapun kalau tidak, maka kita kembalikan kepada asalnya. Tidak bolehnya seorang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid kecuali untuk urusan darurat atau urusan yang tidak bisa tidak. Pasti harus dilakukan. Ini adab yang ke-6. Adab yang ke-7, tidak menyetubuhi atau tidak menggauli, tidak mendatangi istri atau menggaul, ya misalkan untuk bersenang-senang dengan istrinya keluar dari masjid. Berdasarkan hadis yang telah kita sampaikan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, seorang yang sedang beriktikaf tidak boleh menggauli, tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya, dan juga tidak boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Apa kata Allah? "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri, menggauli istri-istrimu, ya. Wa antum 'akifuna, kata Allah, sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Bagi mereka yang tidak i'tikaf, tidak ada pernah larangan tentunya seorang suami mendatangi istrinya di malam hari Ramadan. Namun ketika orang itu melaksanakan i'tikaf, maka hari ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Kemudian Syekh menjelaskan, demikian juga ayat ini menunjukkan apa yang telah disebutkan pada bab ketiga, yaitu i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Ini sebenarnya sudah kita singgung di adab yang sebelumnya. Kemudian adab yang ke-8. Ini semua inti
dari tujuan untuk i'tikaf di masjid, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sebelum kita melakukan i'tikaf, semestinya sudah kita persiapkan apa yang kita butuhkan, sehingga waktu kita tidak boleh terganggu untuk memenuhi atau untuk mencari nafkah lagi. Ini yang semestinya, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Sebelum dia memulai iktikafnya, keperluan selama 10 hari misalkan sudah disediakan terlebih dahulu. Untuk apa? Agar waktunya tidak terambil, tidak terpotong untuk perkara memenuhi kebutuhan. Kalau saja untuk kebutuhan dia seperti makannya, minumnya saja, seharusnya tidak boleh dipotong atau diambil waktu iktikaf kita untuk itu. Bagaimana kalau untuk hal-hal yang sia-sia? Seperti yang kita sayangkan ya. Apa yang terjadi banyak di masjid-masjid kaum muslimin pada hari ini? Orang-orang yang iktikaf ngobrol, ngoceh, cerita, ketawa-ketawa, bercanda. Bahkan tidak jarang kalau banyak orang yang iktikaf di masjid itu layaknya tempat tongkrongan. Atau kalau bahkan lebih banyak lagi orang yang hadir yang iktikaf, suaranya seperti dipajak. Yang sudut sana cerita sama temannya, yang sudut sini, yang tiang sana, yang tengah-tengah, semuanya tidak menggunakan waktunya, tidak menggunakan kesempatannya untuk ibadah. Tapi mereka habiskan waktunya untuk bercerita, berbagi pengalaman. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Untuk bercerita, untuk curhat, berbagi pengalaman, ini tidak momennya, tidak waktunya. Dan itu bisa kita tunda, kita bisa ganti di waktu yang lain. Sedangkan untuk i'tikaf ini tidak bisa diganti untuk yang lain. Ya kalau tahun depannya masih hidup. Kalau enggak, mau kapan gantinya lagi? Mau kapan memanfaatkan lagi waktu yang untuk i'tikaf? Maka ini yang terbesar yang harus, yang semestinya dijaga oleh setiap orang yang i'tikaf, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah, khusyuk, fokus, konsentrasi sepenuhnya menggunakan waktu yang ada, tenaga, konsentrasinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu tidak atau belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Tahun depannya, tahun berikutnya belum tentu kita akan ketemu dengan 10 akhir Ramadannya. Akhwani wa akhwati famirsa rahimakumullah. Camkan ini baik-baik bagi kita yang hendak atau yang melakukan i'tikaf. Kalau untuk kebutuhan memenuhi hajat kita saja, semestinya sudah kita siapkan sebelum kita memulai i'tikaf, agar i'tikaf kita tidak terganggu, konsentrasi kita tidak terganggu, waktu kita tidak terpotong untuk kebutuhan nafkah. Bagaimana sekali lagi kalau hanya dihabiskan waktu i'tikaf itu untuk bersanda gurau, bercanda, ketawa-ketawa, dan hal-hal yang sia-sia. Bahkan banyak orang yang ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk banyak tidur, istirahat, bukan untuk ibadah. Kalau benar-benar difokuskan, konsentrasi, dan kita ikhlas menjalaninya selama 10 hari itu sangatlah singkat. Sangat singkat.
Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu merupakan tujuan awal, tujuan inti dari i'tikaf. Yaitu orang yang beriktikaf memfokuskan diri untuk beribadah, untuk beramal saleh, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menundukkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan fokus bersungguh-sungguh untuk mencari momen yang paling dinantikan, yaitu Lailatul Qadar. Di malam harinya 10 akhir Ramadan, terkhusus lebih ditekankan pada malam-malam ganjilnya, maka seorang yang i'tikaf di masjid benar-benar konsentrasi, benar-benar fokusnya hanya untuk urusan ibadah, hanya untuk urusan amal saleh, hanya untuk urusan ukhrawi, hanya untuk urusan akhirat saja. Hilangkan, tinggalkan pikiran-pikiran untuk urusan dunia. Karena kita sudah 11, misalkan 11 bulan kita disibukkan, bahkan 11 bulan 20 hari kita disibukkan oleh urusan-urusan dunia kita. Sekali lagi, bagi yang punya kesempatan, yang tidak terikat kerja dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita momen yang satu ini. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 60, bahkan 50, bahkan kurang dari itu sudah meninggal. Namun Allah mengabarkan kepada kita, di mana ada satu malam dari 10 akhir Ramadan itu yang nilai ibadah di dalamnya melebihi dari 1000 bulan. Bukan sama, bahkan Allah katakan. Tapi Allah mengatakan khair, lebih baik. Kalau kita salat sepenuhnya, terus-terusan, tidak ada henti-hentinya, selama 1000 bulan. Bila kita bandingkan kita ibadah di malam Qadar, itu lebih baik yang satu malam itu daripada kita beribadah 1000 bulan lamanya. Dan ini hal yang tidak mungkin bisa dicapai, dilakukan oleh orang beribadah penuh selama 1000 bulan. Enggak ada. Bahkan dalam sehari bisa kita hitung. Atau bahkan selama umur kita yang sampai saat ini, untuk ibadah kepada Allah sudah berapa bulan sih? Di total sudah berapa bulan? Mungkin belum ada setahun, ikhwani wa akhwati. Sehari berapa jamkah kita untuk ibadah kepada Allah? Dalam sehari semalam berapa waktu yang kita habiskan untuk ibadah, untuk menyembah Rabb, untuk menyembah Allah? Apa sudah ada 1/4 dari umur kita yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Tapi Allah mengatakan, di mana 10 akhir, satu malam dari 10 akhir Ramadan itu ada momen, ada waktu kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan.
tahun berapa jam? Berapa bulan? Apa ada 1 bulan dalam setahun kalau kita total waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Salat 1/4 jam, udah lama itu. Salat 1/4 jam kali 5. Taruhlah setengah jam kali 5 saja. Masih 2,5 jam. Masih lebih banyak waktu kita yang terbuang sia-sia daripada waktu kita ibadah loh. Apalagi bandingkan dengan waktu kita untuk tidur. Secara kesehatan orang bilang paling enggak 6 jam waktu kita tidur dalam sehari semalam. Atau 4 jam dalam sehari semalam. Untuk ibadah itu kalau kita banyakkan loh. 1 kali sholat kita gunakan waktu kita setengah jam saja. Itu dalam sehari semalam baru 2,5 jam loh. Sedangkan tidur kita 6 jam. Belum lagi waktu kita untuk kerja. Belum lagi untuk waktu kita untuk bersandar gurau yang tidak mendatangkan manfaat baik secara dunia dan juga secara akhirat. Banyak waktu kita yang seperti itu. Ketika kita sudah berada di masjid untuk i'tikaf, ada momen, ada kesempatan bagi kita menembus kelalaian, kekurangan kita. Mungkin selama kita hidup, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan malam qadar. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Ketika kita ibadah bersungguh-sungguh 10 akhir dari Ramadan, maka kalau malam qadar itu ada, tentunya pasti kita masuk di dalamnya. Mau kita tahu atau tidak, sadar atau tidak, selama kita beribadah di malam hari itu, ketika malam qadar, maka kita sudah memperoleh apa yang Allah katakan, khairum min alfi syahr. Kalau kita di malam qadar atau di 10 akhir kita isi untuk ibadah qiraatul Quran, ketika kita membaca Al-Quran, datang malam qadar, maka pahala yang kita peroleh dari membaca Al-Quran itu sudah lebih baik daripada kita membaca Al-Quran penuh selama 1000 bulan. Bukan sama. Tapi bahkan Allah katakan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Tapi minimnya pengetahuan kaum muslimin dan lemahnya keyakinan mereka dengan apa yang Allah janjikan. Sehingga tidak sedikit dari umat ini, dari kaum muslimin yang melakukan i'tikaf, benar-benar waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bercanda, bagi mereka untuk bercerita, untuk ketawa. Ngapain lagi ke masjid kalau udah seperti itu? Sia-sia, sayang. Dan juga banyak anggapan berkenaan dengan malam qadar, dan insya Allah nanti akan ada juga penjelasan secara khusus insya Allah. Namun perlu kita jelaskan, ada anggapan hal yang keliru dari sebagian kaum muslimin. Bagi mereka mencari tanda dulu
dari malam qadar baru mereka ibadah. Ini pemahaman kesalahan yang sangat fatal. Yang dibutuhkan bukan tanda, ikhwan. Wahai saudaraku, yang kita inginkan itu bukan tanda. Tapi yang kita butuhkan ibadah bertepatan dengan malam qadar. Kalau setiap Ramadan misal, kita gunakan untuk i'tikaf. Dan malam-malam i'tikaf 10 akhir Ramadan itu kita penuhkan untuk ibadah. Sudah pasti barang tentu ketika malam qadar itu datang, kita sedang beribadah. Ini yang dicari, bukan tandanya. Apalagi banyak, kalau kita lihat di buku-buku yang beredar, bahkan ada buku yang menjelaskan di antara tanda katanya, ada yang menyebutkan airnya membeku, tumbuh-tumbuhan bahkan katanya menunduk. Wa akhwati rahimakumullah, ini enggak menjadi urusan bagi kita sebenarnya. Ini kita tidak butuhkan tanda-tanda itu semua. Yang kita butuhkan bagaimana kita bersungguh-sungguh memenuhkan, mempadatkan waktu kita untuk ibadah semata-mata untuk Allah. Selama kita i'tikaf, terkhusus selama di malam-malam qadar 10 akhir Ramadan tersebut. Jangan tertipu dengan penjelasan-penjelasan, dengan omongan-omongan tentang tanda-tanda malam qadar. Jangan tertipu. Jangan terfokus. Jangan berkhayal mau melihat ini loh tanda malam qadar, baru kita bersungguh-sungguh beribadah. Enggak pernah kita diperintahkan Rasulullah untuk melakukan itu. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih, bahkan yang lemah, yang memerintahkan kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam qadar itu ketika menemukan tanda, tidak. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kepada umatnya, bahkan beliau membangunkan keluarganya, kerabatnya di setiap 10 akhir dari Ramadan, agar diharapkan ketika kita melakukan ibadah bertepatan dengan datangnya malam qadar. Inilah yang paling inti, ya, yang paling besar yang diharapkan kita peroleh dari i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Apa? Malam qadar, Lailatul Qadar. Dan ini lebih khusus lagi, kami menyarankan, menasihatkan kepada teman-teman, pada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang masih belum berkeluarga misalnya, masih lajang, tidak ada hal yang mendesak kita, yang mengganggu kita loh, fokus kita, konsentrasi kita. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri, mungkin masih banyak alasan sana sini yang akan mengganggu konsentrasi kita. Dan ini yang kita rasakan dulu. Selama waktu kita masih bujangan, masih lajang, alangkah nikmatnya, alangkah puasnya kita untuk lakukan, kita gunakan tenaga kita, konsentrasi kita untuk ibadah. Tidak ada sama sekali yang mengganggu. Tidak ada. Ini yang i'tikaf di masjid rata-rata yang sudah jalannya gemetaran, berdirinya sempoyongan, berdirinya udah nggak bisa lurus lagi. Yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek yang tua, ini yang mau i'tikaf di masjid sudah serba salah, duduk salah, berbaring salah, berdiri apalagi,
Mau bagaimana lagi bisa konsentrasi sepenuhnya untuk ibadah? Namun banyak kita dapati saat ini saudara-saudara kita anggapan mereka nantilah fokus ibadah kalau sudah tua. Ini hayalan. Khayal, dan ini termasuk tipu daya syaitan. Kalau sudah tua, fokusnya sudah berkurang. Kemampuannya sudah lagi tidak prima. Sudah lagi tidak maksimal. Saat kita masih kuat, masih muda, semua bisa kita lakukan untuk ibadah. Tergantung bagaimana kemauan, kekuatan keimanan kita. Syekh menjelaskan, bersungguh-sungguh beribadah pada hari-hari tersebut merupakan petunjuk Nabi SAW. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila telah memasuki 10 akhir dari Ramadan, beliau mengencangkan mi'zarnya, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailaha, dan beliau menghidupkan malamnya. Aktivitas yang biasa dilakukan di siang hari karena dia sedang i'tikaf, karena seorang sedang i'tikaf, seorang mukmin i'tikaf, maka bisa dia gantikan untuk istirahatnya. Sehingga malam harinya, terlebih-lebih lagi di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, dia fokuskan untuk ibadah kepada Rabbnya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk khusyuk, tidak mau terganggu dengan urusan-urusan dunia. Bahkan untuk istirahatnya pun dia gantikan di siang harinya. Lihat, kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila telah memasuki 10 akhir dari Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan. Ini kinayah. Maksudnya Rasulullah SAW mengencangkan sarung adalah bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Waktu-waktu yang tadinya digunakan untuk istirahat, digunakan untuk keluarga, digunakan untuk anak dan istri, tapi ketika beliau SAW i'tikaf di 10 akhir Ramadan, terkhususnya lailaha, di malam-malamnya, Rasulullah tidak mau melewatkan sesaat pun yang tidak ada di dalamnya ibadah kepada Rabbnya, ibadah kepada Allah. Inilah yang seharusnya, inilah yang semestinya dipenuhi oleh orang yang i'tikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Kata Aisyah, Nabi SAW, wa ahya lailaha, dan Nabi SAW menghidupkan penuh malam-malam 10 akhir Ramadan. Beliau tidak tidur lagi, beliau tidak ada lagi waktunya untuk istri, beliau tidak ada lagi waktunya untuk keluarga, anak-anaknya, tidak ada lagi. Kalau di luar Ramadan atau di luar 10 akhir Ramadan, beliau masih punya waktu untuk membagi giliran untuk istri-istri beliau.
Tapi beliau tidak pernah berikan itu lagi. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, beliau semuanya manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Rasulullah SAW telah Allah ampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang? Pun demikian, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan untuk ibadah kepada Rabbnya, untuk ibadah kepada Allah, untuk menjadi hamba yang bersyukur, untuk menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Rabbnya. Kita yang banyak khilaf, yang banyak dosa, tidakkah kita punya keinginan, tidakkah kita punya kemauan di 10 akhir Ramadan itu kita berharap dosa kita, kesalahan kita, maksiat yang pernah kita lakukan diampuni oleh Rabb, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah semestinya yang ingin dicapai, yang ingin diperoleh oleh orang-orang yang sedang melakukan i'tikaf. Bahkan lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, wa aiqadha ahlahu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah 10 akhir Ramadan di malam harinya, beliau membangunkan istri-istrinya, membangunkan keluarganya, membangunkan kerabatnya, memotivasi, menyemangati mereka agar fokus untuk ibadah kepada Rabb. Dan inilah yang dicontoh dan inilah yang dilakukan oleh generasi pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga memang benar-benar mereka adalah generasi terbaik, umat terbaik, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Ketika tiba 10 akhir Ramadan, mereka menggunakan waktu mereka bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan urusan-urusan dunia mereka, bahkan meninggalkan keluarga mereka. Rasulullah punya istri lebih dari satu. Kalau di luar Ramadan, khususnya di luar 10 akhir Ramadan, beliau tentunya harus membagi waktunya untuk istri pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan kalau tiba waktunya 10 akhir Ramadan, beliau meminta izin mengkabarkan kepada istri-istrinya bahwa waktu beliau khususkan untuk Allah, untuk ibadah. Dan ibadah di malam-malam Ramadan, 10 akhir Ramadan, khususnya di malam-malam qadar, di malam-malam ganjilnya, tidak ada ibadah-ibadah khusus yang harus dilakukan. Tidak ada. Tapi kita gunakan waktu kita untuk banyak ibadah kepada Allah. Seperti memperbanyak baca Al-Quran. Usahakan, misalkan 10 akhir Ramadan itu, kita mampu setidak-tidaknya mengkhatamkan 1 kali. Kalau memang kita gunakan untuk i'tikaf. Hal yang mungkin menunjukkan kelemahan kita dalam menjalankan i'tikaf. Bagaimana mungkin 10 akhir Ramadan 1 kali khatam pun Quran tidak bisa? Kalau memang benar-benar kita isi, kita manfaatkan waktu i'tikaf kita untuk ibadah kepada Allah. Baca Quran, capek baca Quran, istighfar,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sangat yakin, masih sangat percaya bahwa kita memiliki kekeliruan, memiliki kekurangan, memiliki khilaf, memiliki dosa maksiat. Manfaatkan istighfar, manfaatkan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang i'tikaf. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga, apalagi yang Allah katakan khairum min alfi syahr. Kemudian kita tambahkan penjelasan, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan. Mengencangkan kain sarung maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak mendatangi istri-istrinya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua bersungguh-sungguh, menggunakan waktunya bersungguh-sungguh untuk ibadah, tidak lagi menggunakan untuk istri-istri beliau. Kemudian kata beliau, wajib atas seorang yang beriktikaf agar berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak doa, panjatkan doa, apalagi khususnya di malam-malam qadar, mohonkan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa apa yang kita paham? Selain tentunya ada doa-doa atau yang diajarkan Rasulullah SAW, zikir yang kita boleh perbanyak kita ucapkan di malam-malam qadar, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antara ucapan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kita perbanyak mengucapkan innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, dan sebagainya. Intinya, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, i'tikaf atau tujuan, harapan dari seorang yang melakukan i'tikaf yang terbesar adalah untuk menggunakan waktunya, momennya beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan urusan-urusan perkara-perkara dunia, perkara keluarga, perkara pekerjaan, ketika mereka memulai i'tikafnya sampai selesai. Inilah yang semestinya, inilah yang seharusnya dijaga oleh setiap muslim, setiap mukmin yang melakukan i'tikaf. Dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu saat kita i'tikaf dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat atau perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah di dalamnya. Tinggalkan itu semua. Ini Allah, masih sempatnya bawa handphone dan masih sempatnya sebentar-sebentar menggunakan HP-nya, teleponanlah. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah adab-adab i'tikaf, 8 poin, 8 adab yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bagi kita yang ingin melaksanakan i'tikaf ke depan benar-benar menerapkan adab-adab ini, sehingga kita akan memperoleh tujuan, memperoleh manfaat dari i'tikaf yang disyariatkan dalam agama kita ini. Kita sudahi dan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.